Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kali ini kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen transportasi laut. Adapun jurnal yang kami dapatkan jurnal ketiga dengan materi kuliah ketiga yaitu Shipping Classification Service dengan judul jurnal pengaruh kualitas pelayanan dan ketepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa pengiriman barang Ninja Express di masa pandemi COVID-19. Nama jurnal ini adalah Jurnal Logistik Indonesia dengan volume dan halaman volume kelima nomor 1 halaman ke-73 sampai dengan 85. Tahun pembuatan jurnal ini tahun 2021 dengan penulis yaitu ada Saiful Rahman dan Vino Wahyudi Abdul, Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Direview oleh saya sendiri Dafa Fauzan Rahmisi dan teman saya Andrian Aldi Pratama dengan tanggal reviewnya 11 April 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada layanan Ninja Express. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan pada layanan Ninja Express. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan ketepatan pengiriman terhadap kepuasan pelayanan. Berikut juga ada keterangan yang dapat saya sampaikan sebagai berikut. Adapun latar belakang penelitian ini dibuat teman-teman bahwa penulis melihat perkembangan teknologi di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan pesat, terutama yang berkaitan dengan transportasi. Transportasi dapat membantu aktivitas manusia seperti perekonomian, terus ada pengiriman barang, bahkan pun jasa, angkutan penumpang dan sebagainya. Di negara Indonesia, terutama di kota Jakarta saat ini, transportasi sudah termasuk salah satu kebutuhan bagi masyarakat, terlebih pada saat COVID-19 sejak 31 Desember 2019. Salah satu penyedia layanan kurir ialah Ninja Express. Ninja Express saat ini hadir sebagai perusahaan penyedia transportasi pengiriman berbasis online. Ninja Express itu sendiri melayani pengiriman barang hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya itu saja, pihak dari Ninja Express sendiri menyediakan layanan penjemputan barang ataupun antar jemput. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dan telah memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Adapun operasionalisasi variabelnya sebagai berikut. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner kepada responden yaitu pengguna layanan Ninja Express di Cakung Timur 3. Dan teknik non-probability sampling dengan metode yang digunakan adalah accidental sampling. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Untuk menentukan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Nah teman-teman, tadi ada teknik pengumpulan data. Berikutnya dalam penelitian ini ada teknik analisa data yang diambil oleh penulis. Ada 4, yaitu ada uji validitas dan rehabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang ketiga ada uji hipotesis. Dan yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Yang pertama, uji validitas dan rehabilitas. Pada uji validitas, tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkan nilai R hitung
atau correlation item total correlation. Dengan R tabel dengan ketentuan degree of freedom atau DF sama dengan N-2, di mana N adalah jumlah sampel dengan alpha sama dengan 5%. Kriteria untuk penilaian uji validitas sebagai berikut. Yang pertama, apabila R hitung lebih dari R tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Dan apabila R hitung kurang dari R tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid. Pada uji rehabilitas yang selanjutnya merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji rehabilitas menggunakan metode Comeback Alpha di program SPSS dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Selanjutnya dalam teknik analisa data yang kedua ada uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa cabang. Yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Distribusi dari rata-rata sampel hasil dari observasi akan mendekati normal bila jumlah individu sampel semakin besar. Berikutnya ada uji multikolinearitas untuk mendeteksi ada dan tiadanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor atau VIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10% dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara aktor E independen dalam model regresi. Dan jika nilai toleransi kurang dari 0,10% dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antara aktor E independen dalam model regresi. Lalu yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED atau nilai prediksi dengan SRESID atau nilai residunya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ketiga, yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis itu ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari variasi yang dapat diterangi oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien korelasi lebih bebas menjalankan aktor E terikat dengan baik atau kuat signifikan sama dengan 0,5 atau kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Nah, yang kedua itu ada uji T, yaitu parsial. Uji statistik T pada dasarnya mewujudkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan uji T adalah pengajian hipotesis secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara masing-masing atau parsial terhadap variabel dependen. Nah, yang ketiga itu ada uji F simultan, yaitu uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua aktor E independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap aktor E dependen terikat. Oke. Dan terakhir dari teknik analisis data yaitu adalah analisis linear regresi berganda. Yaitu analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan ketetapan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Jadi pembahasan dari penulisan jurnal ini menghasilkan rekapitulasi variabel kualitas pelayan, ketetapan pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Oke, jadi yang pertama itu adalah hasil data rekapitulasi kualitas pelayanan, di mana dari data tersebut
Pada aktor E, yaitu X1, didapatkan hasil rata-rata sebesar 4,17 dengan nilai baik. Akan tetapi masih ada 3 indikator yang masih di bawah nilai rata-rata, yaitu yang pertama, pihak Ninja Express cepat dalam melayani pelanggan dengan nilai 4,16. Yang kedua itu adalah pihak Ninja Express menjamin keamanan data pelanggan dengan nilai 4,03. Yang terakhir itu ada pihak Ninja Express bersedia mengantarkan barang dengan nilai 4,08. Kedua ini adalah variabel ketetapan pengiriman, di mana hal ini menunjukkan bahwa pihak Ninja Express harus meningkatkan lagi kualitas pelayanan agar indikator yang berada di bawah rata-rata ini bisa meningkat. Selanjutnya adalah hasil rekapitulasi ketetapan pengiriman. Pada aktor E, yaitu X2, didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,27 dengan nilai sangat baik. Akan tetapi masih ada 3 indikator lagi yang berada di bawah nilai rata-rata sebagai berikut ini, yaitu penyediaan informasi tracking dengan nilai 4,25. Terus yang kedua itu adalah pihak Ninja Express memberikan informasi ke pelanggan dengan nilai 4,06. Yang terakhir itu ada informasi yang update dengan real time melalui internet dengan nilai 4,25. Dan variabel terakhir yaitu variabel kepuasan pelanggan, di mana hasil rekapitulasi kepuasan pelanggan pada aktor E, yaitu Y, didapatkan dengan nilai rata-rata 4,15 dengan nilai baik. Akan tetapi masih ada 3 indikator lagi nih yang berada di bawah nilai rata-rata sebagai berikut ini, yaitu yang pertama itu, apakah Anda berminat untuk menggunakan layanan Ninja Express kembali dengan memperoleh nilai 4,06. Yang kedua, apakah Anda bersedia merekomendasikan Ninja Express tersebut ke teman Anda dengan peroleh nilai 4,03. Yang terakhir ini, apakah Anda bersedia merekomendasikan jasa Ninja Express tersebut kepada keluarga Anda dengan memperoleh nilai 4,13. Adapun kekurangan dan kelebihan pada jurnal ini menurut kami yaitu kelebihannya, permodelan yang terdapat dalam penelitian sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian lebih akurat, dan kekurangannya itu literatur yang digunakan dalam pengerjaannya masih terbilang sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Berakhir sudah review jurnal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.